Oke, kembali lagi bersama kami di Surya Kala. Kali ini saya menggantikan posisinya Mbak Ning dulu sementara untuk openingnya. Karena setelah ini Mbak Ning akan bicara lebih detail mengenai bagaimana Puspo Budoyo atau Rumah Budaya Nusantara lebih tepatnya. Menjadi salah satu, kalau buat saya personal adalah sebuah gebrakan besar bagi dunia kebudayaan Nusantara. Hari ini saya ditemani dengan Pak Lulu dan Ibu Lis Lulu di sini. Bagi saya beliau berdua adalah sebuah role model akan definisi bagaimana menggiat sebuah kebudayaan. Tapi Pak, buat kalian-kalian aku pikir bisa mencari lebih tahu lebih portfolio akan Pak Lulu dan Ibu Lis, kalian bisa cari tahu. RBN sudah punya nama yang cukup besar, Puspo Budoyo punya nama yang cukup besar di Indonesia. Mereka pelopor atas lahirnya ketoprak revitalisasi, melibatkan tokoh-tokoh ya. Ya, mereka membuat semacam kombinasi antara ketoprak seniman dan para tokoh-tokoh besar yang ada di negeri ini. Kalau kalian memang menyukai kebudayaan, kalau kalian memang peduli terhadap negeri ini, aku pikir kalian harus mencari tahu apa saja langkah yang sudah dilakukan sama Rumah Budaya Nusantara. Kita mesti harus belajar banyak dari dua orang ini. Tapi sebelum saya bicara lebih jauh, kita tanya dulu sama Pak Lulu dan Bu Lis. Pak Lulu, Bu Lis, pertanyaan saya paling gampang dan sederhana yang pertama kali yang melandasi Bapak terpikir untuk membuat sebuah gebrakan besar, saya sebutnya sini Pak. Karena di level kami masih bisa hanya di level diskusi, belum bisa level berbuat nih. Bapak dan Ibu sudah berbuat lebih banyak berkali-kali lipat daripada kami. Apa yang melandasi sehingga ini terakhir? Saya mulai dari Pak Lulu dulu, setelah itu Bu Lis. Saya ya passion ya Pak ya. Dan ya peduli. Ya. Peduli. Kalau kita nggak mikir ini, ya kita nggak usah berharap pada yang lain. Tapi kami berbuatlah dimulai dari diri sendiri. Itu menarik. Ya. Menarik Pak. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap sama yang lain dulu. Ya. Kayaknya di dalam kalimat Bapak ini menarik ini Pak. Jangan berharap sama yang lain ini. Syukur kalau yang lain berminat monggo. Tapi ya mulailah dari apa. Nggak usah kita ngomongin. Dari diri kita ya Pak ya? Diri kita sendiri. Kita mulai langkah pertama satu-satu ya. Baby step ya Bu ya. Kalau dari Bu Lis gimana Bu? Kalau saya sih sebetulnya awal dari pemikiran saya itu yang saya memang suka senang sekali karena saya juga mantan penari Jawa tadinya ya di daerah saya di daerah Malang. Oke. Saya juga waktu ketemu Bapak juga nggak tahu kalau Bapak juga senang seni gitu ya. Okay. Pada suatu hari setelah Puspo Budoyo berdiri itu saya melamun gitu ya. Karena saya juga seorang guru, anak-anak kita ini kok kayak nggak punya kerjaan ya, berantem melulu di jalan itu. Padahal mereka adalah saudara. Kita ini berdarah-darah memperjuangkan Nusantara kita ini. Saya mencoba dari sisi yang sangat-sangat kecil menurut saya skopnya. Karena saya tahunya adalah seni. Bagaimana ya kalau saya merangkai seni musik tradisi Indonesia. Seni musik tradisi Indonesia. Ini langkah awal Ibu yang Ibu lakukan. Nusantara ya Bu. Ya, awal dari saya membuat Nusantara ini. Kemudian tari juga begitu. Nah, pas kita sedang proses begitu, kami ada tawaran ke luar negeri. Ada undangan. Terus saya ditanya Pak Lulu, apa konsepmu? Konsep saya tetap Nusantara. Saya tidak mau. Saya ingin nggak tahu uang dari mana saya nanti nyari. Dalam satu panggung itu orang dunia melihat bahwa kita itu adalah kaya dengan budaya, seni budaya. Jadi di situ saya pasang gamelan, angklung, Sunda, kecapi Sunda, terus Kalimantan, gong Kalimantan, terus banyaklah hampir saya hanya bisa 7 provinsi ya. Karena 7 provinsi dari sekian banyak ya Bu ya. Karena kalau semuanya pasti. Iya benar-benar. Kita terlalu kaya memang sih. Saya bingung. Saya bukan seorang ahli gitu ya, seorang ahli, tapi saya mengerti tari. Akhirnya saya menggait anak-anak ISI. Anak lulusan ISI yang memang mereka punya ilmunya. Saya bisa nggak saya gabungkan gamelan dengan ini. Bisa Bu.
ini harus dirubah nadanya menjadi A. Dengan ini bisa, tapi gamelan harus dirubah A. Gitu. Saya bilang suami saya, dananya banyak nggak ya berubah A? Nggak usah semua Bu, nggak usah semua. Yang itu aja yang alat-alat melodinya yang dirubah gitu. Nah, mereka itu tahu gitu. Nah, tari juga saya manggil dari isi. Bagaimana saya menggabungkan satu pertunjukan itu tidak hanya Jawa gitu. Tidak hanya Jawa. Ya. Terus saya diprotes dengan salah satu teman. Kamu kenapa tidak Bali kamu masukkan? No way. Bali sudah terkenal, saya nggak perlu mempromosikan mereka. Iya, bahkan orang lebih tahu Bali daripada Indonesia ya Pak ya. Sakit hati saya. Saya sakit hati sekali ditanya murid anak kelas 6 SD. Dan dia bilang, is Indonesia Bali? Oh no, Bali is Indonesia. Saya teriak. Nah, di situ saya tergugah, saya mengumpulkan anak-anak yang bisa nari. Saya maunya ini. Coba sekarang kombinasikan. Itu kami membuat itu 3 bulan. 3 bulan? Persiapan itu. Itu berarti langkah awal yang Ibu lakukan pada saat ini berdiri. Nah, kemudian dari sebelumnya tadi saya dengar info katanya sanggar dulu berarti kita. Ini yang sanggar berarti Ibu? Sanggar ya. Jadi sanggar itu hanya tadi Jawa dulunya. Oh Jawa. Tapi terus idenya itu setelah tahun 2005 itu, ya itu saya melamun itu kok. Anak-anak itu berantem terus ngapain sih gitu. Ya, benar sih. Nah itu kami berusaha merangkai dengan budaya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Setuju nggak Bu? Saya mau nanya Bu. Kalau budaya adalah sebuah pemersatu kita anak negeri. Sangat-sangat setuju menurut saya. Sangat-sangat setuju. Sangat setuju. Karena begini Mas, saya terinspirasi dengan ketoprak yang sudah pernah kita lakukan ya, yaitu dari Sumpah Palapa dari Sumpah Gajah Mada ke Sumpah Palapa, ya. Dari kita pernah bikin adegan Gema Sumpah Palapa. Gemanya Sumpah Palapa itu tidak hanya gema aja diucapkan, lanjut kita bikin pagelaran mengalir perang Diponegoro, perang Aceh, terus Sumpah Pemuda ya, sampai di ujung di kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan itu satu mata rantai yang 240 jadi saya mulai dari keinginan sampai mewujudkan. Nah, sekarang setelah diwujudkan kemerdekaan, bagaimana kita merawat ya. Jangan sampai sudah dibuat capek-capek kayak gini kita kita abai ya terhadap negeri ini ya. Iya, ternyata kemerdekaan ini kan dari mulai Jawa, kemudian masuk ke Aceh, masuk kemana-mana itu semua ternyata berjuang semuanya. Tokoh-tokoh yang sudah pernah ikutan di sini siapa aja Pak? Tokoh kalau menteri itu ada Pak Muhammad Nuh waktu menteri ya, terus Menteri Kesehatan almarhumah ya, terus Erick Ketua Thohir. Erick Thohir belum menteri waktu itu Pak Erick Thohir ya. Beliau waktu di pas tim media beliau waktu di Republika dulu ya pernah main. Terus yang pada waktu menjabat tuh Pak Jimli Asidiki ya, Ketua Mahkamah Konstitusi. Betul. Gubernur tuh Pak Sutioso pernah. Gubernur DKI. Jawa Timur Pak Karwo ya pernah main. Ya, Rektor UI Pak Gumelar pernah main. Rektor ITB Pak Joko pernah main. Berarti semua figur-figur besar sudah pernah kesini semua. Yang nonton ya, yang kami nggak berani ngajak main, tapi yang pernah nonton adalah presiden sampai 2 kali. Presiden waktu itu ya 2 kali nonton pagelaran. Kami kan memang waktu itu beberapa seniman itu mengajak kita berbuat sesuatu karena mereka memang tidak mempunyai job. Saya dengan Pak Lulu ini jadi ceritanya dulu ya kami kita harus apa gitu. Seperti saya sampaikan tadi ya, mulainya itu gimana menjadikan ketoprak itu yang udah asal muasalnya kenapa kami main ketoprak dulu kan ada tanda petik ketoprak humor yang di salah satu media itu kan terus berhenti ya. Mereka senimannya banyak yang nganggur ya. Pimpinannya datang ke sini sutradaranya, Pak mohon kami dibantu lah. Saya ini membantu apa? Saya bukan seniman, bukan pemain, bukan ini ya, bukan. Akhirnya kita ajak ke mereka main ya. Pertama itu masih dengan komunitas Malang ya waktu itu ya. Yang kedua saya diundang pas kebetulan menjabat sekjen ya, diundang
tokoh berdendang ya. Itu tempatnya di apa itu sebelahnya HI itu. Wisma Nusantara dan T2 TVRI bikin acara namanya Tokoh Berdendang ya. Yang diundang waktu itu Pak Menteri Adiaksa Daud, terus ada beberapa tokoh itu, kami ikut nyanyi lah. Pulang dari situ, mah kenapa kita bikin ketoprak campur dengan tokoh saja lah. Saya bilang, loh kenapa alasan begitu? Ya kalau seniman setelah selesai main dibayar, tokoh-tokoh habis main bayar. Bayar di mereka. Bayar di mereka gitu. Nah, kita ajak, pertama kali Pak Agum waktu itu, beliau udah selesai menteri tapi jadi ketua KONI ya. Pak Agum berkenan main, ikut main. Terus semua beberapa tokoh-tokoh main dan ternyata meledak ya. Pertama kali itu tanggal 20 Mei 2005 ya, 2005. Di Gedung Senian Jakarta. Itu ternyata meledak, lah karena apa? Dengan tokoh-tokoh ikut main, koleganya tokoh nonton, masanya keluarganya juga, tokoh, jadi keluarganya terangkat, jadi menengah ke atas. Ya, contohnya tadi sampai presiden berkenan nonton, dan mereka mau ikut main ya, saya kira itu bentuk kepedulian juga. Itu guyonannya, mereka itu kan punya jaringan, punya pendanaan, ya kita ajak main. Guyonannya tadi siapa yang istri saya, kalau pemain profesional tuh habis main dibayar, kalau tokoh habis main bayari pembiayaan itu. Jadi kami hanya sebagai linkers ya, penghubung aja sebetulnya ya. Kalau misalnya nih Pak, saya bilang seperti ini, setuju nggak dengan statement saya kalau negara ini, Bapak dan Ibu, saat ini mengalami sebuah isu, percaya atau tidak, mungkin isunya adalah kita kehilangan identitas dan jati diri Indonesia dan Nusantara kita. Benar nggak Pak? Iya, kelihatannya demikian. Kelihatannya nih, Ibu? Sedih, iya sedih. Sedih ya Bu ya? Sedih ya? Oke. Ini menarik. Sedih. Kendala Bapak dan Ibu, salah satu buat saya kan ini adalah sebuah gebrakan besar ya Bu ya, ke hadirnya Puspobudoyo. Kendala terbesar yang Ibu alami selama Ibu menjalankan Puspobudoyo dalam waktu bertahun-tahun ini apa Bu? Apakah finansial, apakah ngurus orangnya, apakah mencari tempatnya, apa kendala? Mungkin ya nanti biar ditambahkan oleh istri saya. Semua itu sebenarnya bisa, kalau kemauan kita ada tuh banyak yang mau bantu. Jadi sebetulnya itu banyak orang yang peduli, kaum yang donatur-donatur tuh asal kita tahu kegunaannya itu mereka. Jadi mau ya, Pak, ya? Itulah. Mungkin kalau lebih mengedukasinya ya, mungkin kalau mereka itu ditanamkan sejak dini ya, mereka tuh ada kepedulian, di dalam hatinya tuh ada benih-benih kecintaan tuh ada. Lah dulu kan ada namanya budi pekerti lah. Kenapa sampai sekarang di sini ya, kami lengkapi di sebelah itu ada namanya PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, karena pembangunan karakter sejak usia dini itu penting lah. Kami namanya PAUD budaya, mungkin belum ada ya. Kami PAUD budaya. Jadi memang gimana anak-anak nanti saya bisa cerita, anak-anak kecil tuh tangannya sama pegangan gamelannya aja, pegangan penabuh gamelan tuh besaran penabuhnya itu pegang. Menarik, mereka mulai kecil udah latihan di sini ya. Iya. Murid-murid yang agak besar ya. Kita punya murid berapa Mas? Hampir 100. 100-an penari di sini. Nah, nanti akan sebagiannya akan pentas, setiap pembukaan itu mereka pentas di sini ya. Sudah ini Mas, alhamdulillah. Tari Nusantara ya. Sudah membiayai kegiatan itu sendiri. Oh dia sudah, sekolahnya berarti udah bagus ya? Sekolahnya udah membiayai sendiri. Karena dari hasil iuran yang 100 perak per bulan itu, yang mengelola itu adalah juga guru-gurunya sendiri, di mana guru-guru itu adalah ex penari senior kami. Yang 8 tahun kami ajak keluar negeri itu, saya bilang kamu bisa enggak kalau emang hobimu itu bikin sanggar di tempat ibu. Nah, jalan sanggar ya. Sekarang alhamdulillah jalan. Ada namanya sekolah tari Puspobudoyo ya itu. Jadi kader-kader kami dan kita udah ada yang senior, junior sama yang pemula ada semua. Kalau yang TK PAUD ini tidak hanya nari, tapi gurunya yang ada yang kreatif. Ibu kami pengen ada kunjungan budaya, tapi kami ingin dengan suasana Minangkabau. Mulai dari makanan sampai etika Minangkabau sampai kepada seninya. Tematik. Barangkali padahal anaknya kan masih umur 3 tahun, 4 tahun. Ya
sebisa-bisanya mereka juga tahu, tapi mereka harus kenal kan gitu. Iya, betul. Terus TK Tara Selvia itu juga mau dia. Saya kali ini pengen Kalimantan Bu gitu. Tolong. Terus kami menyiapkan materinya. Kalimantan ini Pak. Makanannya bagaimana Bu? Oh ya ada Bu makanan Kalimantan. Mereka bawa, kemudian dimakan rame-rame gitu. Hebat sih. Maksudnya saya kebayang sih Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukan, capek, lelah kerja, ketemu lagi anak-anak, harus bikin materi, ketemu lagi seniman. Justru itu yang memberi kekuatan pada kami mungkin ya, semangat ya. Kami karena alhamdulillah TK kami itu dipegang oleh anak-anak lulusan UI dan lulusan luar negeri. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu mau? Kan gajinya sedikit. Dia bilang begini, kepuasan batin kan tidak hanya dari uang ya Bu. Betul, setuju saya. Alhamdulillah ya. Pertanyaan Bapak dan Ibu, pemerintah pernah membantu nggak? dalam proses Bapak dan Ibu bekerja, kita anggap, aku anggapnya apa? Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Itu bungkusan luar ya Pak ya, tetapi kan di dalamnya juga ada, Bapak juga bisa kita bilang menopang juga kehidupan seniman-seniman. Apalagi di masa pandemi kayak begini Pak. Kan? Ya, kami harus bicara jujur belum ya. Belum ada ya Pak? Belum ada. Jadi kita, ya udahlah kita dari kemampuan kami sendiri dengan teman-teman yang peduli ya itu. Udah natur ya? Alhamdulillah udah bisa. Jadi kalau kami niatan udah pengen mengapresiasi, melestarikan, saya kira banyak yang bisa bantu lah ya. Ayo dong pemerintah. Yang gini-gini nih perlu banyak di Indonesia nih. Sudah waktunya pemerintah. Sebelum hancur baru kita menyesal. Kan jangan sampai itu terjadi ya Bu ya. Betul. Anak saya juga pengen anak saya mau bisa ngelihat ketoprak. Anak saya nanti bisa ngelihat tari Jawa, tari apa. Saya bangga sekali. Yang orang ada juga. Saya bangga sekali cucu saya umur 4 tahun. Itu sudah bisa buka YouTube. Tiap eyang. Ibunya memberikan video itu. Dia mendalang. Wayang saya kecil-kecil itu wayang kulit hiasan itu dibawa pulang. Rupanya buat dalang sama dia. Minta yang besar. Sekarang minta yang besar. Padahal dia tidak mengerti bahasa Jawa. Jadi cuman yang dikenal tuh suaranya itu, kata-katanya itu adalah Puspa Budoyo. Karno Tanding. Jadi kalau wayang tuh, tok Puspa Budoyo. Jadi kita semua ketawa. Diksinya kan belum banyak dia. Iya kayak gitu ya Pak, misalnya kayak kita mau belajar wayang. Kita kan juga bingung nyari sekolahnya mau belajar di mana ya sekarang ya Pak ya. Di sini kebetulan pernah ada yang dari Spanyol sebulan tinggal di sini belajar seni. 1 bulan kita tinggal di sini, terus juga pernah forum itu anak-anak itu, Indonesia, Belgia, Indonesia, Jerman ya. Mereka belajar sini ya Pak. Ada forumnya kerjasama itu ya. Menarik. Satu pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu-Ibu. Saya minta Bapak dan Ibu berikan pesan kepada para penonton kami, kepada saya juga. Saya Bu ya? Saya mencintai negeri ini lebih daripada apapun Bu. Karena saya makan di sini, hidup di sini, mungkin mati juga di sini, dikubur di sini. Harus. Anak saya besar di sini. Tapi kan kondisinya begini. Pesan apa yang bisa Bapak sampaikan? Karena bagaimanapun Bapak sudah 10 langkah dan Ibu juga sudah 10 langkah jauh daripada kami. Apa pesan yang bisa Bapak berikan untuk para penonton dan saya? Saya mulailah dari apa yang kepegang di tangannya. Mulailah dari apa yang dipegang di tangan. Kan? Kalau tidak nanti kita ibarat mengecat langit ya. Iya. Ya, udah mulai kan mulailah dari apa yang ada di tangan. Ibarat pepatah Cina, kalau mau mengambil 1000 langkah, tetap harus mulai dari langkah yang pertama. Dan tidak usah mengharapkan yang lain-lain, mulailah dari diri sendiri udah. Iya, betul. Kalau dari Ibu? Kalau saya berbuatlah sesuatu yang bermanfaat untuk negara. Meskipun sekecil apapun. Sekecil apapun. Terima kasih. Sekian diskusi kita dengan Pak Lulu dan Ibu Lis buat waktunya. Saya pikir hari ini kita sudah mendapat cukup banyak, sangat banyak malah, definisi kebudayaan, proses bagaimana Bapak dan Ibu. Setelah ini kita akan kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi nanti bersama kami di Surya Kala Nusantara. Terima kasih Pak Lulu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.